membuat keputusan, Bai Xiaochun melakukan apa yang terbaik untuk menjaga kegembiraannya terkendali saat ia melesat kejauhan. Kali ini, alih-alih menghindarkan semua jiwa acak, dia akan berjalan menghampiri mereka dan kemudian mengambilnya dengan desir lengan baju. Sepanjang waktu, tidak ada satu jiwa pun yang memperhatikannya. Hahaha, sekarang ini cara mendapatkan pujian pertempuran. Saat dia pergi, dia tidak membiarkan satu jiwa pun lolos. Koleksinya terus meningkat, terutama ketika dia bertemu dengan kelompok-kelompok jiwa yang lebih besar, yaitu ketika dia akan berjalan tepat di tengah-tengah mereka dan menghancurkan pil jiwa konvergensi di tangannya. Dengan teriakan, semua jiwa kemudian akan tersedot ke dalam tasnya untuk dipegang. Sangat sakit. Topeng ini adalah kunci untuk mendominasi Widland. Selama 4 jam berikutnya, ia terus bergerak ke sana kemari mengambil jiwa, sampai ia memiliki lebih dari 10.000. Sayangnya, itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan tanpa bertemu dengan kelompok besar jiwa. Adapun bawahannya yang membayanginya, dia siap melompat keluar dan melindunginya kapan saja. Banyak dari mereka melihat berkeliling, mengumpulkan jiwa-jiwa, dan agak terkejut, tetapi menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dari sudut pandang mereka, Bai Xiaochun adalah kutukan dari jiwa-jiwa pendendam. Dan karena itu, hampir tidak ada yang dia lakukan sehubungan dengan mereka akan sangat mengejutkan. Waktu berlalu. Akhirnya, cahaya fajar menyebar di langit dan Bai Xiaochun lebih dari 100 km jauh dari tembok besar. Pada titik ini, dia hampir sepenuhnya berada di luar area yang bisa dianggap sebagai medan perang dan benar-benar berada di Widland. Segala macam formasi bantuan yang aneh dan tanaman ganas bisa dilihat serta binatang buas sekali. Dia bahkan melihat beberapa orang biadab. Pada satu titik, Bai Xiaochun melihat seorang penanam jiwa di pegunungan di kejauhan mengejar binatang buas. Kultivator jiwa ini tidak terlihat seperti yang dia lihat di medan perang. Dia mengenakan pakaian biasa dan tidak terlalu tampan. Berdasarkan auranya, ia tampaknya berada di tahap formasi inti, kecuali bahwa fluktuasi kekuatan jiwa yang keluar darinya tidak murni, melainkan heterogen. Beberapa tahun sebelumnya, Bai Xiaochun tidak akan tahu apa yang harus dilakukan kultivator jiwa ini. Tetapi sebagai kolonel di 5 legiun, ia memiliki akses ke laporan intelijen yang memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Widland. Para penggarap jiwa di Widland tidak bersatu, dan pada kenyataannya dikelompokkan bersama dalam semua jenis organisasi yang berbeda. Bahkan ada beberapa penanam jiwa yang tidak termasuk organisasi dan seperti penanam liar. Kekuatan paling kuat di Widland dikumpulkan di kota-kota besar yang disebut kota para raja. Bahkan ada satu kota yang memiliki sebutan kekaisaran. Kekuatan yang menduduki kota-kota seperti itu adalah orang-orang yang menerjunkan pasukan besar dan merupakan rumah dari jenis kultivator jiwa yang dia lihat sebelumnya di medan perang. Namun, orang-orang seperti itu sebenarnya adalah minoritas. Sebagian besar kultivator jiwa terbesar dan bukan milik organisasi yang kuat. Sebagian besar waktu, mereka datang dari kelompok-kelompok kecil yang mengendalikan bagian-bagian kecil wilayah secara acak. Adapun kultivator jiwa dengan kekuatan jiwa heterogen, Bai Xiaochun sedang melihatnya sekarang, dan dia jelas salah satu dari tipe-tipe itu. Ketika Bai Xiaochun menyadari beberapa jauh dari tembok besar, dia berhenti dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengakhiri misinya dan kembali. Namun, ketika dia berbalik, dentuman ledakan terdengar dari pegunungan di kejauhan. Awan debu melonjak ke udara ketika salah satu gunung benar-benar runtuh, berubah menjadi sesuatu seperti kawah. Terungkap di dalam kawah itu adalah kelompok besar jiwa yang hampir seketika mulai terbang ke segala arah. Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Apa yang terjadi? Pikirnya. Hampir segera orang liar dan penanam jiwa lainnya di daerah itu memperhatikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ketika mereka melihat semua jiwa tiba-tiba terbang keluar,
mereka mulai bergegas ke arah gunung yang hancur untuk mencoba mengambil beberapa dari mereka. Bagi Bai Xiaochun, jiwa pada dasarnya adalah kredit pertempuran, tetapi mereka sama berharganya dengan Wildlanders. Tidak hanya dapat digunakan sebagai senjata untuk menyerang tembok besar, tetapi juga berguna untuk kultivasi di tempat di mana tidak ada energi langit dan bumi. Juga siapapun yang bisa mendapatkan jiwa mereka dapat berbalik dan menjualnya kepada ahli nujum, yang akan menggunakannya tidak hanya untuk kultivasi, tetapi untuk membuat obat jiwa. Lebih jauh, area Wildland yang lebih dekat ke tembok besar seringkali memiliki lebih banyak jiwa karena semua orang yang mati dalam pertempuran. Karena alasan itulah, ada raksasa dan penggarap jiwa yang mengintai di daerah itu, berharap untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa daripada yang mungkin terjadi di daerah lain. Melihat sekeliling, Bai Xiaochun bisa melihat setidaknya beberapa lusin raksasa buas dan lebih dari 10 kultivator jiwa. Semua bergegas maju untuk memperebutkan jiwa-jiwa. Pasti ada puluhan ribu dari mereka, pikir Bai Xiaochun. Ada pun kelompok yang bergegas maju untuk bersaing atas jiwa-jiwa, tidak ada satupun yang ada di tahap Nation Seoul. Mereka semua berada di yayasan pembentukan atau formasi inti, dengan 3 terkuat dari mereka berada di lingkaran besar formasi inti. Karena itu dia tidak ragu-ragu untuk maju bersama dengan mereka, meraih jiwa dengan setiap langkah yang dia ambil. Tambang, mereka semua milikku. Orang-orang liar dan penanam jiwa tidak tahu siapa Bai Xiaochun dan menganggap dia hanyalah penanam jiwa. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa dia mengambil lebih banyak jiwa daripada orang lain. Bahkan, dia mendapatkan sekitar setengah dari mereka. Kemudian, jelas bahwa ketika dia bergerak, tidak ada jiwa yang bereaksi padanya. Dia hanya akan menjangkau dan meraih mereka, sangat berbeda dengan semua upaya yang mereka lakukan. Bagi mereka yang berada di yayasan pendirian, ada sedikit yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Tetapi bagi segelintir orang berada lingkaran formasi inti, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berkedip dengan amarah dan niat membunuh. Dari mana monyet ini berasal? Dia sangat cepat. Sial, dia sendirian mengambil lebih banyak jiwa dari kita semua disatukan. Apakah dia memiliki keinginan mati? Salah satunya adalah seseorang lelaki tua berpakaian tidak mencolok, yang matanya berkilauan dengan cahaya ungu. Meskipun ada 3 kultivator jiwa dalam lingkaran besar, 2 lainnya tampaknya mengikuti petunjuk yang satu ini, karena mereka semua berpaling untuk melihat Bai Xiaochun dengan mata yang berkilauan dingin. Tidak ada aturan formal di Wildland, di mana yang terkuat bertahan dan hukum rimba berlaku di atas segalanya. Pada akhirnya, kekuatan adalah yang paling penting. Ketika Bai Xiaochun melihat kelompok 3 menatapnya, dia berhenti di tempat, menyipitkan matanya dan melihat kembali pada mereka dengan marah. Aura pembunuhannya pada layar penuh. Jika ada di antara mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi karena mereka hanya berada di lingkaran formasi inti, bagaimana mungkin dia takut pada mereka? Itu bahkan menjadi masalah mengingat dia memiliki 1000 bawahan yang tidak terlalu jauh. Yang diperlukan hanyalah 1 perintah, dan mereka akan bergegas membantunya. Karena itu, bukan hanya Bai Xiaochun tidak takut, dia sebenarnya merasa sedikit sombong. Melototi dengan kejam dan tampak sangat mirip, dia berada di ambang menyerap dan kekuatan penuh. Dia meraung, "Bawa terus. Siapa yang berani bergerak padaku?" Tidak ada orang buas atau penanam jiwa yang menyerangnya sejak awal karena kecepatannya yang membangkitkan rasa takut. Sekarang, dia tampak seperti setan jahat, tipe yang terbiasa bertarung dengan setan. Karena itu, lelaki tua itu mendengus dingin, mengabaikannya dan berjalan menuju kawah. Para ahli formasi inti lainnya melakukan hal yang sama, dan bagi para penanam jiwa dan orang buas lainnya di tingkat yayasan pendirian, mereka jelas tidak punya niat untuk memprovokasi dia. Mereka semua hanya melanjutkan menuju kawah dengan harapan bisa keluar
dan mendapatkan beberapa jiwa. Melihat ini, Bai Shochun tertawa kecil dan kemudian mengeluarkan beberapa senyum yang dingin. Jadi, mereka menyadari betapa hebatnya Lord Bai. Kuasa mereka punya akal sehat. Sambil mengangkat dagunya, dia sangat mirip dengan orang yang tak tertandingi di bawah langit dan bisa menghancurkan siapapun di depannya dalam pertempuran. Pada titik ini, dia tidak bisa pergi begitu saja dan kembali ke tembok besar. Jadi dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan menuju ke kawah. Ketika dia semakin dekat ke kawah, dia akhirnya bisa melihat mulut gua di bagian bawahnya. Disitulah semua jiwa muncul. Yang mengejutkan, beberapa dari mereka bahkan berwarna merah tua, menunjukkan bahwa mereka berada di level jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin ada begitu banyak jiwa? Gembira, dia melompat maju dan mulai mengumpulkan satu jiwa demi satu. Ketika penggarap jiwa dan orang-orang liar di daerah itu melihatnya, mengambil begitu banyak jiwa keluar dari bawah hidung mereka, niat membunuh mereka terus melonjak. Menguncurkan bibirnya untuk menahan tawanya, Bai Shochun membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menyerangnya. Dan kemudian dia tiba-tiba memanggil 1000 petani ke sisinya untuk memperjuangkannya. Pikirannya tentang tontonan megah itu membuatnya begitu bersemangat, sehingga dia mulai berharap mereka benar-benar akan menyerangnya. Ayo, cepat dan bergeraklah, pikirnya. Dengan itu ia menambah kecepatan dalam mengumpulkan jiwa-jiwa, dengan fokus pada mereka yang berada di level jiwa baru lahir. Beberapa saat kemudian, pria tua di lingkaran besar Core Formation tiba-tiba menyergai dengan cara yang menakutkan. Tiba-tiba kabut hitam mengalir keluar dari dirinya, berubah menjadi bentuk tengkorak besar di sekitarnya. Kemudian dia mulai berjalan menuju Bai Shochun. Namun, pada saat itu gemuruh hebat yang jauh melampaui suara apapun dari sebelumnya naik dari kawah. Gemuruh. Gemuruh yang tiba-tiba dan intens itu cukup mengejutkan, baik bagi orang tua itu maupun bagi Bai Shochun. Itu belum lagi orang liar dan penanam jiwa lainnya di daerah tersebut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, gelombang kejut yang mengguncang-guncang dari bumi meletus dari dalam kawah. Akibatnya, semua orang terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka terlempar ke belakang dengan kejam. Bahkan, beberapa yang berada di tingkat yayasan pendirian tercabik-cabik. Bahkan jiwa mereka dihancurkan dalam proses itu. Bai Shochun membiarkan tengah-engah, dan semua orang terkejut sampai ke inti. Apa yang sedang terjadi? Pertama, gunung itu runtuh menjadi kawah. Dan sekarang kawah itu hancur berantakan. Ini, jangan bilang bahwa beberapa harta sihir yang kuat akan datang ke dunia. Bahkan ketika teriakan takjub mulai berdering, kekuatan gravitasi meletus dari dalam kawah yang tidak mempengaruhi siapapun di daerah itu, kecuali jiwa-jiwa yang berserakan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka mulai bergetar ketika mereka tersenjot kembali ke kawah. Pada saat yang sama, raungan mengejutkan mulai keluar dari kawah, menyebabkan pikiran Bai Shochun terhuyung-huyung dari kekuatan luar biasa, mengejutkan yang terkandung di dalamnya. Semua orang bereaksi demikian rupa, kecuali orang tua itu. Matanya tiba-tiba berkedip dengan tidak percaya, dan dia bahkan mulai gemetar dalam kegembiraan. Itu. Bahkan sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh yang kuat bergema keluar, disertai dengan bola kabut putih yang melonjak ke udara. Hanya nyaris tidak terlihat di dalam kabut itu adalah kabur emas yang tampaknya berada entitas mencoba terbang ke langit. Hanya sesaat kemudian, entitas emas di dalam kabut menjadi jelas, yang tidak lain adalah buaya emas. Pada saat yang sama, aura tipe logam meletus, menyebabkan fluktuasi riak yang baik Bai Shochun dan orang lain langsung kenali. Jiwa binatang buas. Orang-orang buas dan pembangun jiwa mulai berteriak kaget, dan mata mereka langsung terbakar kegilaan dan keserakahan. Tentu saja, mereka yang hanya di tingkat yayasan pendirian mulai mundur, sadar bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk sesuatu seperti ini.
setidaknya tidak melakukan dan tetap hidup. Orang-orang liar dan penanam jiwa yang berada di tingkat formasi inti menjadi gila dengan gembira. Sebagai ahli yang kuat dari Widland, mereka tinggal di tempat yang miskin di mana berjuang untuk sumber daya adalah tatanan alami. Hadiah hanya datang dengan resiko, dan itu adalah naluri virtual untuk orang-orang seperti ini. Jiwa binatang buas langka, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dilihat oleh sebagian orang sepanjang hidup mereka. Hanya dengan melihat seorang dapat dianggap sebagai keberuntungan bagi sebagian orang. Kemunculan tiba-tiba dan tak terduga dari satu di sini membuat semua orang yang hadir menjadi liar dengan antisipasi. Tanpa ragu, semua orang hadir menembak langsung ke arah buaya emas. Meskipun buaya emas itu kelihatannya bingung, hampir seperti makhluk yang baru lahir tanpa banyak kecerdasan, dengan cepat menyadari bahwa seluruh kelompok sedang mendukungnya dan keinginan untuk mengambilnya. Bom bahkan bisa terdengar ketika beberapa kultivator jiwa core formation dan orang-orang liar mulai bertarung. Jelas sejumlah besar dari mereka sebenarnya dari organisasi yang sama dan bekerja sama untuk mengalahkan para penanam jiwa jahat. Adapun 3 dari berapa di lingkaran formasi inti, mereka hampir tak terkalahkan dan dengan cepat mulai mendekat pada jiwa binatang dewa. Meskipun jiwa binatang dewa tidak sepenuhnya sadar, nalurinya masih ada di sana dan dengan cepat mundur. Mata Baishachun melebar dan pikirannya berputar. Dia benar-benar memiliki jiwa dewa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa dewa binatang. Meskipun lebih jarang dari dewa-dewa, mereka masih berharga secara astronomis, dan jika dia bisa mengubahnya untuk kredit pertempuran, itu akan dihitung hampir 30% dari apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan promosi ke jenderal besar. Oleh karena itu, untuk tidak mengherankan bahwa kegembiraannya langsung kegilaan. Itu milik saya, dia meraung, melepaskan semua kecepatan yang dia bisa untuk meledak menuju jiwa binatang buah. Dalam sekejap mata, dia berada di tengah kerumunan penanam jiwa, melambaikan lengan bajunya untuk melepaskan ledakan kekuatan dan menjatuhkan orang-orang keluar dari jalannya. Meskipun dia benar-benar menggunakan kekuatan spiritual, topeng itu membuatnya tampak seperti kekuatan jiwa, dan sama sekali tidak mengungkapkan petunjuk tentang kebenaran. Jeritan terdengar ketika para penanam jiwa dipukul dengan kekuatan, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka melihat dengan ngeri Baishachun. Baishachun seperti naga peledak, tidak menanam apapun saat ia berjuang maju. Segera ia hampir menimpa jiwa binatang dewa, yang biasanya menyebabkannya melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun, sepertinya dia tidak memperhatikannya. Baishachun sangat senang akan hal itu, dan sangat menyadari bahwa binatang itu tidak bisa melihatnya karena topengnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengulurkan tangan untuk meraih jiwa. Namun, saat itulah kultivator jiwa tua itu dengan marah berteriak, "Perhatikan perintah saya dan blokir monyet ini. Saya ingin jiwa itu sebagai hadiah untuk Giant Ghost King." Tangan lelaki tua marah itu melambai dengan gerakan mantra 2 tangan. Pada saat yang sama, yang lain di bawah komandonya dengan ceroboh menyerbu ke depan untuk memblokir jalan Baishachun. Mata mereka bersinar merah karena kegilaan. Ini adalah serangan gabungan lebih dari 10 orang, 2 di antaranya dalam lingkaran besar formasi inti, 4 di formasi inti akhir, dan sisanya di tahap awal dan pertengahan. Namun terlepas dari semuanya itu, mereka sama sekali tidak cocok untuk Baishachun dan tidak mampu mencegah kemajuannya. Namun serangan liar mereka memang memiliki efek menakutkan jiwa binatang buas. Jiwa itu tidak bisa melihat Baishachun, tetapi bisa melihat yang lain dan segera mulai melarikan diri. Akibatnya Baishachun tidak mengambil apapun selain udara. Setelah itu, ia dikejutkan oleh kemampuan surgawi dan teknik magis yang dilunturkan oleh lebih dari 10 kultivator jiwa.
Bai Xiaochun terguncang, tetapi tidak terluka. Namun tidak bisa melakukan apapun selain menonton saat makhluk buas jiwa melarikan diri. Pada saat yang sama, penanam jiwa tua melemparkan bola merah bercahaya yang merupakan harta magis yang dirancang khusus untuk menangkap jiwa. Begitu meninggalkan tangannya, itu berubah menjadi jaring besar yang dengan rapi membungkus jiwa binatang buas yang melarikan diri. Marah, Bai Xiaochun melepaskan kekuatan Paragon Frigid dalam ledakan menuju 10 pembentuk jiwa Core Formation. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi patung-patung es tak bernyawa ketika seluruh area seluas 30 meter itu menjadi wilayah yang sangat dingin. Orang tua itu ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan sangat menakutkan. Pada saat krisis ini yang bisa dia lakukan hanyalah meraih jalannya dan kemudian menamparkan tangannya ke mahkota kepalanya, menyebabkan patung hantu raksasa muncul. Itu memiliki 2 tanduk, kulit hijau, dan wajah jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulitnya. Tidak hanya itu, terlihat ganas tiada tara, tetapi memancarkan kekuatan tubuh kedagingan yang menakutkan. Adapun matanya, mereka bersinar merah, seolah-olah patung itu baru saja naik dari dunia bawah. Patung ini mengabarkan sesuatu yang sepenuhnya dan benar-benar legendaris, sesuatu yang ada di atas hantu yang mengamuk. Ini adalah hantu raksasa. Saat patung itu terbang, itu memancarkan cahaya hijau, serta aura menyeramkan dan mematikan yang tampaknya mengandung fluktuasi alam dewa. Karena aura pembunuhnya itu, domain Frigid Paragon milik Bai Xiaochun tiba-tiba melambat, memberi orang tua itu cukup waktu untuk melarikan diri dengan jiwa binatang buas. Bahkan tetap saja dia tertutup es dan batuk darah. Jelas darah dan organ dalamnya telah terpengaruh secara negatif, namun ia masih berhasil berteriak. Saya magang ketujuh dari Marquis Land, bawahan langsung Raja Hantu Raksasa. Saya di sini dalam sebuah misi. Beraninya kau melukaiku. Orang tua itu bisa melihat beberapa bahaya dia dan betapa marahnya Bai Xiaochun. Dengan gemetar ke dalam, dia membuntuk ke arah patung hantu raksasa yang mulai bergemuruh keras. Kemudian 50 sosok bayangan muncul di dalamnya, yang berubah menjadi 50 raksasa buas. Semua dari mereka memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata merah yang bersinar, dan dengan cepat mulai tumbuh sampai mereka sepenuhnya 30 meter. Berdasarkan fluktuasi tubuh kedagingan yang mengelinding dari mereka, mereka semua berada di tingkat formasi inti. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa mereka mengenakan baju besi yang cocok diukir dengan gambar hantu raksasa. Karena baju besi itu mereka bahkan lebih kuat daripada yang seharusnya. Selanjutnya, mereka diatur dalam formasi yang dirancang untuk melindungi orang tua itu. Terlindungi dari ki yang dingin, lelaki tua itu menghela nafas lega ketika dia terus melaju, dan bahkan memiliki sedikit niat membunuh yang berkedip di matanya ketika dia melihat kembali ke Bai Xiaochun. Tidak mungkin Bai Xiaochun tidak bisa dikejutkan oleh penampilan mendadak lebih dari 50 raksasa biadab. Awalnya dia terkesan dengan patung itu, tetapi perkembangan baru ini membuat matanya berkedip-kedip. Kemudian dia mendengar bagaimana lelaki tua itu menyebut dirinya, dan menyadari bahwa ini bukan kultivator jiwa biasa. Selain itu, raksasa ini berbeda dari orang biadab lainnya yang dilihat Bai Xiaochun dalam pertempuran. Meskipun raksasa di pasukan yang dia lihat sangat banyak dan dipenuhi dengan niat membunuh, mereka sangat mirip dengan kultivator jiwa jahat yang telah dia lihat. Mereka tidak terorganisir dan tidak dapat bekerja sama. 50 raksasa yang dia hadapi saat ini jelas berbeda. Ada sesuatu yang lebih dingin tentang sikap mereka dan kegilaan yang mengintai dalam mereka. Mereka menyebabkan murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Jelas raksasa ini mempraktekkan beberapa jenis kultivator khusus yang membuat mereka menjadi elit di antara rekan sebangsa mereka yang biadab. Bahkan baju besi mereka berada di luar biasa dan mampu mempertahankan mereka melawan kekuatan Frigid Paragonnya. Ditambah lagi,
kekuatan formasi mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat dengan mudah melindungi pria tua itu ketika dia melarikan diri. Bersama dengan itu, ketika kekuatan formasi itu mencapai puncaknya, itu berdenyut dengan energi yang mirip dengan raksasa formasi mantra dari sakte penangkal sungai. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan basis kultivasi seorang ahli Nation Seoul. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Bai Xiaochun adalah patung hantu raksasa, yang berisi sedikit kekuatan pertahanan tingkat dewa. Bahkan, jika dia berhasil menggunakan kekuatan Frigid Faragon untuk membekukan semua orang liar elit di tempat, untuk adalah kekuatan dewa yang membentuk Nexus formasi mantra. Jadi apakah ini kekuatan sebenarnya dari Widland? Dia pikir. Selama pertempuran yang telah ia lawan dengan pasukan Widland, ia perlahan-lahan datang untuk memandang rendah mereka. Tapi sekarang, perasaan itu memudar. Dalam formasi mantra, mata pria tua itu berkilauan dengan niat membunuh. Beraninya kau menyerangku setelah aku mengungkapkan identitasku. Apakah Anda memiliki harapan kematian? Meskipun dia agak terintimidasi oleh penampilan kekuatan Bai Xiaochun, dia tahu bahwa jika dia tidak membunuhnya, permusuhan yang disebabkan karena jiwa binatang buas bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan di kemudian hari. Bai Xiaochun tertawa dingin, menatap mata lelaki tua itu. Dia perlahan berkata, "Apa yang mengesankan tentang bersekongkol dengan orang? Apa kau punya nyali untuk bertarung denganku dalam duel?" Sebagai tanggapan penanam jiwa tua itu, tertawa keras seakan baru saja mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Mata melotot dengan niat membunuh yang dingin, dia berkata, "Apakah kamu orang bodoh? Dia, bagaimana jika saya mengeroyok Anda? Apa yang akan kamu lakukan?" Dengan itu dia mengangkat lengan kanannya dengan persiapan untuk memberikan perintah untuk membunuh Bai Xiaochun. Namun pada saat itulah Bai Xiaochun juga mulai tertawa. Mengangkat dagunya dengan bangga, tiba-tiba dia mengungkap selip giok yang kemudian dia hancurkan di antara jari-jarinya. "Baik, bersekongkol, ayo saudara-saudaraku." Kultivator jiwa tua terkejut dengan kata-kata Bai Xiaochun. Kemudian merasakan perubahan angin, dia melihat ke kejauhan. Tiba-tiba puluhan sinar cahaya muncul di kejauhan untuk menembak ke arah mereka. Pria tua itu tertawa dingin. Itu tidak terlalu banyak orang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lebih banyak sinar cahaya muncul di arah yang berbeda. Suara gemuruh bergema saat, dalam sekejap mata, puluhan demi puluhan sinar cahaya muncul melesat di udara dengan kecepatan yang menyilaukan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya ratusan sinar cahaya dapat terlihat. Wajah lelaki tua itu berubah pucat, tersedak nafasnya sendiri dan bergetar secara fisik. Namun semuanya belum berakhir. Ratusan sinar cahaya muncul berkecepatan ke arah daerah itu, menyebabkan pertahanan lelaki tua itu mulai bergetar. Ada 1000 dari mereka menyebabkan wajah kultivator jiwa tua menjadi seputih selembar kertas. Dengan mata membelalak, dia mulai terengah-engah dengan rasa tidak percaya dan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang bersembunyi di daerah itu. Juga tidak yakin bagaimana dia melewatkan tanda-tanda mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah tanpa gagal, mereka semua berada pada formasi tahap inti. Bahkan ada beberapa yang berada di tahap kultivasi yang sama seperti dirinya, lingkaran besar formasi inti. Merasa sangat gagah dan bersemangat, Bai Xiaochun menunjuk ke orang tua itu dan berteriak, "Saudara-saudara, bunuh orang tua ini." Mati. Teriakan 1000 petani yang mengalir di udara seperti tentara besar menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi daerah saat aura pembunuh mulai mengamuk. Ini adalah pasukan top di bawah komando seorang perwira pemberani. Pandangan yang menyebabkan pikiran kultivator jiwa tua berputar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa 50 raksasa biadab itu tersentak dan mulai mundur. Bahkan, mereka tidak mungkin bermimpi bahwa mereka akan berakhir
menghadapi sejumlah besar kultivator di tempat ini. Kultivator jiwa tua bisa segera mengatakan bahwa jika kelompok ini berkumpul bersama, tidak akan ada cara baginya untuk keluar dari situasi hidup. Larilah, dia berteriak. 50 raksasa buah segera memanfaatkan kekuatan penuh dari formasi mantra yang dipercepat dengan cepat dalam upaya untuk membuat pria tua itu keluar dari jaring penutup. Tangkap dia, anak laki-laki, Bai Shochun melawang. Meskipun formasi mantra bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, ini adalah kultivator dari 5 legiun. Selain itu, mereka telah melampaui persidangan hidup dan mati dengan Bai Shochun dan telah dipilih secara langsung dari puluhan ribu tentara lainnya. Karena itu, dengan keganasan yang mematikan mereka menembak ke arah 50 raksasa biadab. Pemandangan megah dari 1000 tentara menyerang 50 raksasa dengan niat mematikan secara membuat darah Bai Shochun mendidih. Jadi dia berteriak, "Berani-beraninya kau mencuri jiwa dewaku. Lebih buruk lagi, Anda benar-benar bertindak terlalu jauh terhadap saya." Tidak mungkin ke-50 raksasa itu bisa bertahan lama di bawah serangan seperti itu. Mereka melawan, meraung, namun ribuan kultivator dari resimen Bai Shochun terlatih dengan baik dan dengan cepat jatuh ke formasi mereka sendiri yang tidak mampu dipertahankan oleh para raksasa. Ketika raksasa dihancurkan dengan cara yang spektakuler, kultivator jiwa tua bergetar. Jelas, diambang air mata karena ketidakadilan situasi. "Kamu mengganggu besar," teriaknya. Rambutnya terbang liar ketika beberapa raksasa yang masih hidup mencoba untuk memaksa mereka keluar dari situasi tersebut. Apa yang mengesankan tentang bekerja sama dengan orang? Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, mengapa Anda tidak melawan saya dalam duel? Apakah Anda orang bodoh? Bai Shochun menjawab dengan bangga, meludahi kata-kata orang tua itu kembali padanya. "Jadi bagaimana jika aku mengeroyokmu? Apa yang akan kamu lakukan?" Dengan itu, dia menembak ke arah orang tua itu dengan kekuatan mematikan. Segera, lebih banyak teriakan pahit terdengar. Pada titik ini, semua dari 50 raksasa sudah mati. Sebagian besar dari mereka telah memilih untuk pergi dalam peledakan diri. Namun, ledakan yang dihasilkan tidak banyak berguna. Bai Shochun telah siap untuk itu dan menggunakan energi Frigid Paragon untuk mengusir pasukan. Akibatnya tak satu pun dari anak buahnya terbunuh. Sebenarnya jika dia membiarkan anak buahnya pergi keluar, mengabaikan keselamatan mereka sendiri, akan lebih mudah untuk menyingkirkan 50 raksasa. Namun dia tidak melakukan itu. Dia ingin setiap orang yang ada keluar dari tembok besar bersamanya dan kembali dengan selamat. Tapi bagaimana mungkin Bai Shochun membiarkan itu terjadi? Sekarang pria tua itu sendirian di medan perang. Bai Shochun melesat maju dan menyerang dengan tatapan tangannya. Dalam sekejap mata, kekuatan seperti gunung menampar patung raksasa itu. Sebagai yang terlahir dari 50 raksasa meninggal, patung hantu raksasa itu di atas kepala kultivator jiwa tua mulai berkuasa untuk menyerang. Tapi bagaimana mungkin Bai Shochun membiarkan itu terjadi? Sekarang pria tua itu sendirian di medan perang. Bai Shochun melesat maju dengan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata kekuatan seperti gunung menampar patung besar itu. Ledakan bisa terdengar dengan darah menyembur keluar dari mulut orang tua itu. Adapun patung itu segera mulai berputar ke bawah ke tanah, jelas diambang runtuh. Dapatkan patung itu, Bai Shochun menyela saat dia mengejar pria tua itu. Ini pasti barang yang berharga. Beberapa anak buahnya segera pergi untuk mengambil patung hantu raksasa. Sementara itu jiwa-jiwa pendendam semuanya telah tersedot kembali ke dalam kawah, yang telah sepenuhnya runtuh ke dalam lubang yang sangat besar dan dipenuhi kabut. Orang tua itu akhirnya jatuh dari langit dan mendarat ke tepi lubang itu berbatuk darah. Tawa pahit keluar dari bibirnya. Serangan dari tadi telah mengungkapkan kepadanya betapa sangat kuatnya lawannya sebenarnya. 5 organ yin dan 6 organ yang
hampir hancur total. Kekuatan jiwanya dalam kekacauan dan nyala dari kekuatan hidupnya hampir padam. Aku magang ketujuh dari Marquis Lan, bawahan langsung dari Giant Ghost King. Tidak masalah dari mana Anda berasal, jika Anda membunuh saya, maka Anda pasti akan mati. Putus asa. Pria tua itu melakukan upaya terakhir untuk menakuti Bai Xiaochun. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Bai Xiaochun muncul di depannya dan mengulurkan tangannya untuk meraih lehernya. Kemudian dia membebaskan dari jiwa dewa Bes dan berkata, "Siapa yang peduli dengan raja hantu raksasa? Saya seorang perwira militer." Bodoh. Rasa jijik dalam suaranya jelas ketika dia meletakkan beberapa mantra pembatas pada orang tua itu, dan kemudian melemparkannya ke beberapa orang di resimennya. "Bawa dia bersama kami." Ketika kultivator jiwa tua mendengar Bai Xiaochun menyebut dirinya seorang perwira tentara, matanya menjadi kosong. Kemudian sesaat kemudian, pikiran mulai berputar dan wajahnya benar-benar jatuh. Dia bahkan lupa bernafas sejenak. Sebelumnya dia bingung mengapa Bai Xiaochun tiba-tiba memiliki 1.000 orang untuk mendukungnya, dan berasumsi bahwa dia berasal dari kelompok kultivator jiwa yang kuat. Ketakutan tidak menyenangkan. Organisasi dipimpin oleh Giant Ghost King mungkin bisa membuatnya tetap hidup. Lagi pula Raja Hantu Raksasa adalah salah satu dari 4 raja besar di Widland, dan satu dari hanya 5 dewa. Karena itu hanya sedikit orang yang mau menyinggung perasaannya. Tapi sekarang pria tua itu menyadari bahwa Bai Xiaochun sebenarnya dari tanah Heavenspine. Matanya dipenuhi keputusasaan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, di mana kebencian berbisa muncul. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Bai Xiaochun memukul kepalanya. "Apa yang membuatmu sangat terkejut? Dan apa maksud dari pandanganmu itu?" Bai Xiaochun jelas tidak senang dengan reaksi pria tua itu. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, dia sebenarnya sangat menyayang. Kebanyakan orang lain di situasinya akan membunuh orang tua itu begitu saja. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat baik. Alih-alih membunuhnya, ia berencana membawanya kembali ke tembok besar dan menukarnya dengan kredit pertempuran. Tetapi kemudian lelaki tua itu berani memberinya tatapan kotor. Lelaki tua itu menggertakkan gigi dan mengutuk ke dalam karena kurangnya pilihan. Kecuali dia ingin mati di tempat, dia hanya harus mengganggu situasi. Lagi pula, mengingat latar belakangnya sebagai seseorang dari Giant Ghost City, kemungkinan dia tidak akan terbunuh setelah diserahkan di Great Wall City. Sambil mendesah, dia menggertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Bai Xiaochun menepuk kepalanya lagi dan dengan puas berkata, Ya, itu jauh lebih baik. Bersikaplah sendiri sekarang." Merasa seperti sosok yang sangat agung, dia baru saja akan menggerakkan lengan bajunya dan menarik resimennya kembali ke tembok besar. Ketika tiba-tiba, serentetan teriakan menusuk terdengar dari kabut dalam lubang. Untuk beberapa alasan, jeritan itu terdengar akrab bagi Bai Xiaochun. Seolah-olah mereka keluar dari mulut jiwa. Ketakutan. Dia mundur beberapa langkah dan kemudian mengintip ke dalam lubang. Lubang itu begitu dalam sehingga dikombinasikan dengan kabut. Tidak mungkin untuk melihat bagian bawahnya. Bahkan, akal surgawi tidak dapat mencapai tujuannya. Namun, jeritan tadi jelas berasal dari sejumlah besar jiwa pendendam, bahkan mungkin sebanyak 10.000 atau lebih. Bai Xiaochun ketika menilai adegan itu dengan hati-hati, ekspresi muram muncul di wajah para kultivator resimennya. Kemudian Zhou Lang melangkah maju dan bergisik, "Kolonel, ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Sepertinya ada semacam sihir pembatas alami di tempat. Kita mungkin harus segera pergi." Bai Xiaochun setuju bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Pertama, gunung itu telah runtuh menjadi kawah, dan kemudian kawah itu berubah menjadi lubang. Ditambah lagi ada Deva Bes Saul. Semua hal itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ditambah lagi, baik tembok besar maupun suku-suku liar
belum mengirim siapapun untuk menyelidiki masalah ini. Hampir seolah-olah tidak ada yang bisa mendeteksi apa yang terjadi. Ekspresi Bae Shochun sama seriusnya dengan orang lain saat dia mengangguk setuju. Tapi kemudian dia melihat ke bawah, ke kabut yang tampaknya dipenuhi dengan banyak jiwa, dan tidak bisa tidak memikirkan betapa kasihan untuk pergi begitu saja. Itu adalah kumpulan kredit pertempuran di sana. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Membuka mata ketiga, dia memutar basis kultivasi yang mengirim seberkas cahaya ungu keluar. Hampir seketika, kekuatan Heavenspine Dharma Ice-nya mulai menghilangkan kabut. Melihat bahwa metode ini berhasil, dia menambahkan beberapa kekuatan basis kultivasinya yang menyebabkan kabut mencair dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bae Shochun bukan satu-satunya yang bisa melihat apa yang terjadi. Kultivator jiwa tua dan semua orang di resimennya juga bisa melihat kabut menghilang. Segera, lubang menganga terungkap. Meskipun masih mustahil untuk melihat bagian bawahnya sendiri, itu mungkin untuk melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Bahkan hanya pintu masuk, tampaknya ada lebih dari 100.000 dari mereka, dengan beberapa berada di level Nation Shaul. Mempertimbangkan berapa banyak yang ada, tidak mungkin untuk menebak berapa banyak seluruh lubang yang ada. Jumlahnya pada dasarnya tak terhitung. Adegan itu sangat mengejutkan bagi Bae Shochun dan menyebabkan para kultivator resimennya menatap dengan mata lebar. Ada begitu banyak jiwa yang terlihat sekarang, terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang di resimen memiliki pil konvergensi jiwa. Mereka dapat mengatakan bahwa jika semua jiwa menyerang mereka sekaligus, mereka pasti akan dibunuh. Lebih jauh, dendam jiwa-jiwa ini memancar melampaui jiwa-jiwa biasa dan memperjelas bahwa jika mereka menyerang bersama, itu akan menjadi situasi bahaya yang sangat besar. Adapun kultivator jiwa tua, dia menatap ke lubang jiwa. Rasa benar-benar terguncang dan bahkan tidak mampu menggerakkan otot. Dia tahu kekuatan mengerikan macam apa yang diwakili oleh sekelompok jiwa pendendam, dan bahkan jika perhatian mereka tertarik, dia tidak perlu khawatir tentang para kultivator yang baru saja menangkapnya. Jiwa-jiwa akan merobek dagingnya saat mereka memakannya dan kemudian memiliki tubuhnya. Jika dia dibawa kembali ke tembok besar, dia mungkin menjadi tawanan perang, tetapi setidaknya dia akan hidup. Tetapi jika jiwa-jiwa itu bertindak, maka dia pasti akan ditakdirkan untuk mati. Sebagai seorang kultivator jiwa dari Widland, dia terlalu akrab dengan jiwa untuk melakukan apapun selain takut mereka dalam situasi ini. Syukurlah, jiwa-jiwa tampaknya dalam keadaan hibernasi parsial dan tidak tertarik meninggalkan lubang. Selama mereka tidak kesal, mereka kemungkinan akan tetap diam dan tidak menyerang. Semua orang terkejut dan kulit kepala Bae Shochun kesemutan. Namun ketika dia melihat jiwa-jiwa pendendam, dia melihat sesuatu yang sedikit berbeda dari orang lain. Dia melihat sejumlah besar kredit pertempuran. Jika aku bisa menangkap jiwa-jiwa itu, aku bisa menyerahkan semuanya untuk penghargaan pertempuran. Lihatlah beberapa banyak dari mereka. Surga, mungkinkah menjadi jentera besar bukan hanya mimpi? Bibir mengerut dalam kegembiraan, namun dia masih merasa agak ragu. Lagi pula banyaknya jiwa berarti bahwa bahkan dengan pil konvergensi jiwa, itu masih merupakan situasi yang sangat berbahaya. Hal terbaik adalah memikat mereka sedikit demi sedikit, atau mungkin membaginya menjadi beberapa kelompok. Meskipun dia memiliki topeng untuk melindungi dirinya, dia masih tidak nyaman sepenuhnya bergantung pada itu untuk tetap aman. Di sisi lain, hanya dengan berjalan kaki akan sangat disayangkan. Setelah berpikir sebentar, dia menyerap mundur dan dengan tenang memberi isyarat agar resimennya melakukan hal yang sama. Setelah mereka beberapa ratus meter jauhnya dari tepi lubang, di lokasi yang relatif aman, Bae Shochun memandang dengan mata berkilauan pada penanam jiwa tua yang ditangkap itu. Orang tua itu baru saja mendesah lega bahwa mereka bergerak.
menjauh dari lubang jiwa ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang menatapnya. Jantung lelaki tua itu mulai berdebu kencang. Dia memiliki firasat yang berbeda bahwa rencana apapun yang dimiliki oleh kultivator formasi inti ini untuknya. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Bai Xiaochun tertawa kecil, melangkah maju dan menepuk bahu pria tua itu. Dengar rekan Daois, mengapa kita tidak melupakan masalah Anda yang mencoba mencuri jiwa dewa deva saya? Yang harus Anda lakukan hanyalah membantu saya sedikit. Apa yang kamu katakan? Tidak ada yang sulit. Saya hanya akan memberi Anda pil obat. Lalu Anda berjalan ke lubang besar itu dan hancurkan. Ingat, Anda hanya bisa menghancurkannya setelah Anda masuk ke dalam lubang. Baik, sederhana. Kemudian dengan tatapan yang sangat kuat dan penuh harapan di matanya, ia menghasilkan pil konvergensi jiwa dan mengulurkannya. Pikiran orang tua itu berputar dan dia mulai bergetar ketika dia melihat Bai Xiaochun. Tampak di ambang air mata, dia berkata, "Tolong lepaskan aku, yang mulia. Saya sangat senang menjadi tawanan perang. Saya memiliki banyak informasi tentang Giant Ghost City. Aku sangat berguna sebagai sandera. Saya tahu. Datang. Jadilah anak yang baik dan minum pil obat ini. Bersihkan tenggorokannya." Bai Xiaochun paksa membuka mulut pria tua itu dan meletakkan pil KB konvergensi jiwa di telapak kanan tangannya. "Baiklah, pergi denganmu sekarang." Mulai berjuang, lelaki tua itu dengan lantang berkata, "Aku tidak kemana-mana. Anda mungkin juga membunuh saya, lupakan." Bai Xiaochun jelas sangat tidak senang. "Jika kamu menolak," katanya dengan marah, "maka aku akan membuat orang-orangku sedikit kasar kepadamu dan kemudian melemparkanmu ke dalam. Lihat, kamu akan pergi ke lubang di mana kamu mau atau tidak." Seketika, para kultivator di sekitar resimen Bai Xiaochun mulai menatap pria tua itu dengan niat membunuh dingin. Lelaki tua itu bergetar ketakutan dan serentak penuh amarah. Namun dia tahu bahwa dia kehabisan pilihan. Jika dia tidak melakukan apa yang dia minta, maka sudah jelas bahwa pembunuhan jahat ini akan melemparkannya lebih dulu ke lubang. Sambil menggertakkan giginya tanpa daya, pria tua itu menutup tangannya di sekitar pil obat. Kemudian dia melemparkan hati-hati ke angin saat dia mulai bergerak maju ke tepi lubang. Pada saat yang sama ketika ia mulai bergerak maju, Bai Xiaochun dan resimennya mundur hingga mereka 30.000 meter jauhnya. Di sana mereka bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi jika perlu. Baru pada saat itulah Bai Xiaochun akhirnya berbalik untuk melihat kembali pada orang tua itu saat dia bersiap untuk terjun ke dalam lubang. Wajah orang tua itu adalah topeng kesedihan dan hatinya dipenuhi dengan kutukan berbisa yang tak henti-hentinya terhadap Bai Xiaochun. Meskipun dia menyadari bahwa dia memegang pil konvergensi jiwa, dia belum membuat koneksi ke Bai Xiaochun sendiri. Sementara tidak semua penanam tunggal dalam 5 legiun dipersenjatai dengan pil konvergensi jiwa. Cukup bahwa mereka dapat dianggap umum. Monyet sialan, kamu pasti tidak akan mati dengan baik. Sambil menggertakkan giginya, dia beringsut lebih dekat ke lubang, di mana dia melihat ke belakang untuk melihat Bai Xiaochun dan kultivator lainnya menunggu dengan gugup, jelas siap untuk melarikan diri pada saat itu juga. Segera hati lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, dia tidak punya pilihan lain di depannya. Jika dia melakukan seperti yang diminta Bai Xiaochun, mungkin dia akan keluar dari situasi hidup-hidup. Tetapi jika dia menyebabkan masalah, secara teori dia bisa bersenang-senang membayangkan perangkapnya dibunuh, tetapi dia sendiri juga akan binasa. Saat dia berdiri di sana, di ujung lubang bolak-balik tentang apa yang harus dilakukan, Bai Xiaochun dengan tidak sadar berteriak, "Cepat, kamu semua menunggu.
Tunggu sebentar bangsat, lelaki tua itu mengutuk dalam hati. Mengepalkan rahangnya, dia berjalan ke tepi lubang dan baru saja bersiap untuk melompat ketika jiwa-jiwa pendendam di dalam tiba-tiba berhenti melayang dan kemudian berbalik untuk menatapnya. Kulit kepala laki-laki tua itu sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak dan pikirannya berkutar menjadi kosong sama sekali. Akhirnya dia berteriak dengan secara bersamaan menghancurkan pil obat. Sebelum ada jiwa yang bisa melakukan apapun, gaya gravitasi bisa besar muncul. Seketika lebih dari 10.000 jiwa pendendam dihisap, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap mata mereka menjadi bola jiwa yang direbut oleh pembangun jiwa. Namun, jiwa-jiwa pendendam lainnya sekarang gusar dan mulai melonglong, bahkan berada di dalam lubang. Kemudian mereka mulai mengalir ke tempat terbuka seperti badai besar. Penanam jiwa tua itu menjerit saat dia berputar dan mulai melarikan diri. Di belakangnya awan jiwa naik ke udara, puluhan demi ribuan. "Tolong aku," pekik lelaki tua itu ketika dia melarikan diri. Merasa lebih marah dari sebelumnya di Baishochun dan anak buahnya, dia langsung menuju ke arah mereka. Orang tua itu melihat ini, tetapi tidak memiliki pilihan lain, mendorong maju dan kecepatan yang lebih besar. Sedihnya, basis kultivasi telah disegel dan dibatasi, membuat segalanya sangat sulit. Di belakangnya lautan jiwa mereda. Lolongan mereka bergema ke segala arah. Sensasi krisis mematikan yang mengisi dirinya dengan keputusasaan membuatnya agar lelaki tua itu tidak bisa menahan kutukannya. "Kamu tidak akan mati dengan baik, dasar monyet. Jika aku menjadi hantu, aku akan menghantuimu sampai akhiratmu." Para kultivator gemetar pada apa yang mereka lihat, dan hati Baishochun berdebar saat ia melarikan diri. Ketika dia melihat dari balik bahunya, yang dia fokuskan bukanlah orang tua itu, tetapi lautan jiwa yang besar. 1 juta. Tidak tunggu. 10 juta. Jangan menunggu. Surga. Ada berapa banyak jiwa di sana? Kulit Baishochun kesemutan ketika dia mendorong maju dengan kecepatan yang sangat besar. Adapun orang tua itu tidak ada waktu untuk memperhatikannya. Yang Baishochun merasa agak buruk. Bagaimanapun itu adalah keserakahannya sendiri yang telah menempatkan pria itu dalam situasi buruk ini. Bahkan ketika dia tersenyum pahit, ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia melihat dari balik bahunya lagi untuk melihat kultivator jiwa tua menolong ketika dia melarikan diri dari jiwa-jiwa. Tetapi kemudian, setelah jiwa-jiwa mencapai posisi beberapa ratus meter dari tepi lubang, mereka tiba-tiba berhenti mengejar. Sebagai gantinya mereka terbang ke langit dan kemudian berputar kembali ke lubang, di mana mereka menghilang. Beberapa saat kemudian semuanya jadi sunyi. Baishochun tampak kaget seperti yang dilakukan para kultivator lain. Adapun orang tua itu, dia merasa seperti baru saja selamat dari malapetaka yang mematikan dan melihat sekeliling dengan gembira. Aku tidak mati," dia bergumam ketika air mata sukacita mengalir di wajahnya. Namun sebelum dia bahkan bisa tenang dari sensasi selamat, Baishochun berjalan dan memberinya pandangan yang menilai. Pria tua itu tiba-tiba menjadi kaku karena cemas. Memandang bahwa dia benar-benar dikelilingi oleh pasukan Baishochun, jelas bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dan tiba-tiba pria tua itu mengingat kembali kutukan yang baru saja diucapkannya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerahkan lingkup jiwa kepada Baishochun. "Yang ditinggalkannya aku." Namun sebelum dia melanjutkan dengan penjelasan, Baishochun mulai berjalan di sekitarnya perlahan, menusuk dan mendorongnya sedikit ke sana sini. Kecemasan pria tua itu dengan cepat meningkat. "Mereka tidak mengejar Anda terlalu jauh, bukan?" kata Baishochun. "Jangan bilang itu karena beberapa rahasia milikmu." Setelah mengelilingi pria itu beberapa kali tanpa menemukan sesuatu yang luar biasa, masih tampak mencurigakan. "Baiklah, bagaimana dengan ini?"
Mengingat bahwa jiwa-jiwa itu tampak tidak cenderung mengejar Anda, mengapa kita tidak melakukan sedikit percobaan? Dengan itu ia membuat pil konvergensi jiwa lain dan menyerahkan kepada orang tua itu. Mengapa kata-kata Bai Shochun pria tua itu hampir meledak? Dengan mata membelalak, dia tidak bisa menahan amarahnya saat dia berteriak, "Tidak, aku tidak peduli jika kamu menyuruh anak buahmu untuk mengulitiku hidup-hidup. Tidak mungkin aku pergi, bunuh aku dulu." Orang tua itu benar-benar marah. Sebelum dia menatap maut di wajahnya, yang hasilnya adalah dia sekarang berada di ambang kehancuran mental dan bahkan histeria. Para kultivator di sekitarnya sama sekali tidak merasa sedih untuk pria tua itu. Lebih jauh lagi mereka menyadari bahwa jika pria itu lebih baik mati daripada melakukan seperti yang diminta, maka hampir tidak mungkin memaksanya untuk membantu mereka. Oleh karena itu, beberapa kultivator melangkah maju dengan tangan tergenggam. "Kolonel, izinkan saya untuk menguji semuanya. Biarkan aku pergi, Kolonel. Biarkan aku pergi membunuhnya." Bai Shochun bisa segera mengatakan bahwa para peladang ini berusaha mengembalikan kebaikan yang telah ditunjukkannya kepada mereka. Namun, tidak mungkin dia akan setuju. Bagaimanapun, dia kemungkinan besar berada di posisi paling aman dari mereka semua dengan topengnya. Sambil memandang ke lubang, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Berdiri kalian semua." Lalu dia melototi pria tua itu. "Dan untukmu, untuk apa kamu berteriak? Anak lelaki, apakah Anda memiliki suara yang keras?" Dengan lambaian tangan, dia mengikat pria itu lagi dan kemudian melemparkannya kembali ke bawahnya. Dengan itu, dia menatap lubang sejenak, kemudian berjalan ke sana. Zaulong dan beberapa orang yang lain baru saja membujuknya untuk tidak pergi, tetapi dia terlalu cepat. Bahkan ketika dia terbang ke lubang, suaranya bergema kembali ke telinga mereka. "Kembali dan tunggu aku." Ketika Bai Shochun tiba di tepi lubang, hatinya dipenuhi kecemasan dan ragu-ragu. Lebih jauh ke belakang, para kultivator resimennya menunggu dengan gugup. Berbeda dengan kultivator jiwa tua yang berdecak dingin dan memaki dalam hati. "Saya seorang kultivator jiwa Widland dan mungkin memiliki beberapa aura Giant Ghost City pada saya. Jiwa-jiwa itu tidak ingin mengejar saya, tetapi untuk monyet kultivator itu, dia pasti mati." Sebenarnya orang tua itu tidak tahu mengapa jiwa-jiwa telah meninggalkan pengejaran, tetapi relatif yakin bahwa analisisnya sendiri benar. Bahkan jika tidak, dia masih yakin bahwa jiwa akan mengkonsumsi Bai Shochun begitu dia terlalu dekat. "Aku seharusnya baik-baik saja. Mereka pasti tidak bisa melihat saya." Sambil menggosok topengnya untuk meyakinkan diri sendiri, dia maju selangkah lagi dan berada di dalam lubang. Tentu saja, pada tanda sekecil apapun dari kesalahan, dia siap untuk memanggil kekuatan penuh dari kekuatan tubuh kedagingannya, bahkan sampai membayangkan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, begitu dia merasuki lubang, dia menyadari bahwa jiwa-jiwa itu bahkan tidak memandangnya. Sebagai gantinya mereka hanya terus melayang seperti sebelumnya. Ribuan kultivator resimennya serta kultivator jiwa tua semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Ribuan kultivator Bai Shochun terus mempertahankan semua kewaspadaan. Dia berjalan dengan hati-hati melewati kerumunan jiwa, dan sepanjang waktu tidak seorang pun menunjukkan sedikit pun perhatian padanya. Segera dia jauh di dalam kerumunan jiwa, di mana dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa dan menghancurkannya. Suara gemuruh terdengar ketika gaya gravitasi meletus. Dalam sekejap mata lebih dari 10.000 jiwa pendendam disedot ke dalam bola jiwa yang dilemparkan Bai Shochun ke dalam tasnya. Sebagai tanggapan, jiwa-jiwa lain dilemparkan ke dalam keributan yang menyebabkan Bai Shochun tegang sejenak sebelum dia menyadari bahwa mereka masih tidak dapat melihatnya.
Bahkan ketika bawahannya terlihat kaget, Bai Shochun tertawa kecil, menggenggam tangannya dengan santai di belakang punggungnya, dan mengangkat dagunya membuat dirinya terlihat seperti pahlawan yang kesepian. Semua orang yang memandangnya kaget. Bahkan ketika bawahannya terlihat kaget, Bai Shochun tertawa kecil, menggenggam tangannya dengan santai ke belakang. Semua orang, puluhan jiwa, melonglong menjerit kegilaan, siap untuk menghancurkannya. Bahkan ada beberapa jiwa level Crimson Nation Shawl yang muncul tepat oleh Bai Shochun. Dia tampak seperti master yang sempurna, benar-benar tenang, dan tidak dalam bahaya apapun. 1000 orang di Legiun Bai Shochun terlihat kaget dan bersemangat. Namun ketika mereka mempertimbangkan siapa Bai Shochun di tentara, mereka menyadari bahwa bersamanya tidak ada yang di luar bidang kemungkinan. Dia adalah Grand Master Bai. Dia berada di 10 besar dalam daftar eksekusi Widland. Dia telah menghancurkan seorang kultivator Nation Shawl dalam pertempuran. Dia adalah Grand Master Bai. Dia telah menghancurkan seorang kultivator Nation Shawl. Bahkan memanggilnya kutukan jiwa-jiwa pendendang tidak berlebihan. Para kultivator ini memandang Bai Shochun dengan pengabdian buta dan karenanya dapat mengambil masalah dengan tenang. Namun, penanam jiwa tua itu sangat terkejut sehingga dia merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Itu pasti ada ratusan juta jiwa di sana. Ini, orang tua itu sudah mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Mengingat apa yang baru saja dialaminya, fakta bahwa Bai Shochun bertindak sangat tenang hampir mustahil untuk diterima. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Ketika pikiran orang tua itu terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dia menyaksikan Bai Shochun mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain. Dan itulah bagaimana Bai Shochun melanjutkan ke kedalaman lubang. Setiap langkah di sepanjang jalan, dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain. 10.000, 30.000, 100.000, 200.000, 500.000. Tidak banyak lagi waktu sama sekali sebelum Bai Shochun telah mengumpulkan setidaknya 1 juta jiwa. Dan dia nyaris tidak berusaha sama sekali, tidak bertarung sama sekali. Dari 10 juta jiwa, 10.000 juta jiwa, pintu masuk lubang jelas bahwa lebih dari 10% telah dikumpulkan Bai Shochun. Kultivator jiwa lama benar-benar terperangah. Yang terutama mengejutkan adalah bagaimana santai Bai Shochun berjalan bersama, hampir seolah-olah dia berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Mata lelaki tua itu tampak seperti jatuh dari wajahnya kapan saja, dan dia sulit bernafas. Jiwa yang baru lahir, dia berterak dalam hati, sialan, orang ini pasti eksentrik. Jiwa baru lahir, itulah satu-satunya penjelasan untuk ini. Dia pasti eksentrik, jiwa-jiwa yang memiliki semacam harta magis yang kuat. Orang tua itu saking yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan kinerja luar biasa Bai Shochun. Cara dia menebas para ahli formasi inti seolah-olah itu adalah permainan anak-anak, menunjukkan bahwa dia pasti seorang kultivator Nation Shawl, penanam Heavenstamp terkutuk. Aku tidak bisa mempercayai seseorang yang jelas-jelas ahli Nation Shawl akan merasa senang untuk menyamar sebagai kultivator formasi inti, dan kemudian pergi berkeliling menggertak orang-orang, telah mengumpulkan sebagian besar jiwa di sekitar pintu masuk. Meskipun dia bersemangat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia kehabisan pil konvergensi jiwa. Dia dengan cepat terbang keluar dari lubang dan menuju ke Zaulong dan anggota resimennya, yang menatapnya seolah-olah dia semacam dewa. "Cepat, pinjamkan aku pil konvergensi jiwa Anda," kata Bai Shochun. "Aku akan membayar kamu kembali nanti." Tanpa ragu, para kultivator di resimennya mulai mengeluarkan pil konvergensi jiwa.
mereka dan menyerahkannya ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun senang tiba-tiba memiliki begitu banyak pil konvergensi jiwa yang tersedia untuknya. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas kembali ke lubang di mana dia mulai menuju ke bagian paling bawah lubang untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa. Zhao Long dan yang lainnya ragu-ragu sebentar, tapi kemudian dengan hati-hati melangkah ke tepi lubang dan melihat ke tepi untuk menonton. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Ada Bai Xiaochun berdiri di atas permukaan putih, melihat sekeliling dengan takjub dan tak percaya. Pada awalnya, tidak ada yang yakin apa yang mereka lihat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari apa permukaan putih itu, dan pikiran mereka berputar. Itu surga. Dia berdiri di atas pada suatu. Semua kultivator di resimen merasa kepala mereka akan meledak. Dan untuk kultivator jiwa, ia benar-benar berteriak, bagaimana ini mungkin? Ini sebuah kerangka. Mulut lubang itu sebenarnya merupakan jalan masuk menuju ke tempat yang sekarang mereka lihat. Sebuah nekropolis yang sangat besar. Itu hampir mustahil untuk menggambarkan beberapa besar nekropolis itu. Tapi itu mungkin untuk melihat kerangka yang mengejutkan di sana. Itu sepenuhnya 300 meter dalam ukuran. Dan dari apa yang mereka melihat melalui lorong, itu hanya bagian dari tengkorak. Bai Xiaochun sebenarnya lebih terguncang daripada yang lain. Pada awalnya, dia tidak menyadari apa sebenarnya permukaan itu. Kerangka mengerikan 300 meter. Begitu itu mempertimbangkan gunung begitu mengejutkan sehingga Bai Xiaochun terengah-engah. Jiwa pendendam yang tampaknya tak terhitung banyaknya. Tak satu pun dari jiwa-jiwa memiliki bentuk, tetapi melainkan ada sebagai bidang berkabut. Mempertimbangkan beberapa banyak jiwa yang melayang-melayang di nekropolis, mungkin untuk memperkirakan bahwa setidaknya ada 100 juta. Atau mungkin lebih lagi pula, bahkan dewa yang mengetahui rahasia pemandangan ini akan merasa terkejut. Lagi pula, jika 100 juta jiwa semuanya menyerang pada saat yang sama, bahkan seorang dewa akan binasa karena serangan itu, kecuali dia memiliki beberapa cara khusus. Buaya. Jiwa binatang buas yang saya ambil tampak seperti buaya. Mungkinkah bahwa kerangka ini adalah tubuh kedagingannya? Pikiran mereka membuat Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Jadi, apakah itu berarti bahwa semua jiwa lain ini muncul setelah dia mati? Atau apakah mereka membunuhnya? Tidak mungkin menemukan jawabannya atas pertanyaan hanya dengan melihat. Tetapi Bai Xiaochun tentu berharap bahwa dugaan sebelumnya adalah yang benar, bukan yang terakhir. Namun, untuk beberapa alasan ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sini, dan yang terakhir mungkin tidak terlalu jauh dari kebenaran. Namun untuk beberapa alasan ia merasa, maaf guys, ini rusak. Hanya ada hal yang pasti ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di tempat ini. Jelas mantra pembatas yang sepenuhnya Arya adalah salah satu alasan mengapa tidak ada yang memperhatikan fenomena aneh atau datang untuk sendiri. Tentu saja sebuah lubang besar telah terbuka yang memastikan bahwa tidak akan lama sebelum tembok besar atau wetland menemukan tempat itu. Dan ketika itu terjadi, tidak mungkin Bai Xiaochun akan dapat menyelidiki daerah itu sendirian. Jiwa-jiwa ini semuanya adalah pertarungan pujian, pikirnya, alias menari untuk mengantisipasi. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan mulai menghancurkan pil konvergensi jiwa. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya semua bergegas ke arahnya untuk membentuk bola jiwa. Namun, ada begitu banyak jiwa di daerah itu sehingga tanah mulai bergetar.
dan jerikan jiwa-jiwa menusuk ke dalam benak penonton. Namun, para kultivator resimen Baishochun serta kultivator jiwa tua merasakan jiwa mereka sendiri gemetar dalam menghadapi suara. Dan beberapa orang menemukan mengalir sudut mulutnya. Penanam jiwa sangat ketakutan mengingat basis kultivasinya. Dia berbatuk sedikit darah dan wajahnya pucat seperti kematian. Ada beberapa banyak jiwa di sana, surga. Suara itu tidak bisa berasal dari kurang dari 10 juta jiwa. Atau bahkan mungkin 100 juta jiwa. Pria tua itu terguncang tak percaya. Berdasarkan pengalamannya, bahkan pasukan besar berbaris ke medan perang tidak akan pernah masuk dengan lebih dari 10.000 jiwa. Kekuatan 100 juta jiwa adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat. Zhaolong dan para kultivator lainnya di resimen itu tercengang dan juga mengkhawatirkan Baishochun. Namun, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan perasaan seperti itu ketika mereka mundur dan menjaga mata mereka tertuju pada lubang. Ada beberapa banyak jiwa di sana, surga. Suara itu tidak bisa berasal dari kurang dari 10 juta jiwa. Atau bahkan mungkin 100 juta jiwa. Diulanglah lagi, teman-teman. Slide-nya ini bermasalah ini. Ya, kita baca lagi lah. Dan juga mengkhawatirkan Baishochun. Namun tidak ada dari mereka yang mengungkapkan perasaan seperti itu ketika mereka mundur dan menjaga mata. Mereka tertuju pada lubang. Jauh di dalam lubang, Baishochun melihat sekeliling dengan wajah pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah menemukan kegunaan lain untuk topeng itu. Mengejutkannya, itu bisa mengurangi efek yang dia rasakan karena jeritan jiwa, memungkinkan untuk berdiri di sana tanpa terluka. Aku kaya, dia bersuka cita, mata bersinar dengan kegembiraan. Ia terus mengumpulkan semakin banyak bola jiwa, secara bersamaan menghitung berapa banyak kredit pertempuran yang akan ia peroleh. Hanya jenis basis kultivasi yang dimiliki orang ini. Tidak mungkin seorang kultivator formasi inti bisa tetap begitu dekat dengan suara itu tanpa meledak. Bahkan dewa sekalipun. Orang tua itu kacau saat terornya meningkat. Sebelumnya, dia telah menyimpan sedikit harapan bahwa dia mungkin bisa keluar dari situasi hidup dan kemudian membalas dendam. Tapi sekarang, pikirannya seperti itu sudah lama hilang. Surga, jika dia benar-benar dewa, maka semuanya masuk akal. Esentrik Deva selalu memiliki kebiasaan aneh, bahkan mungkin menyamar sebagai kultivator inti. Yakin bahwa dia telah sampai ke dasar kebenaran, lelaki tua itu kok rusak sih kawan-kawan. Jadi intinya di sini adalah Baishochun dianggap sebagai dewa. Sebenarnya bukan, itu gara-gara topeng kawan-kawan. Lanjut. Dia sekarang hampir kehabisan pil konvergensi jiwa. Butuh 1 hari penuh untuk melewati beberapa ribu jiwa. Setiap kali dia memindai ribuan bola jiwa di tasnya, dia hampir bisa melihat semua pertempuran terjadi dan tidak bisa tidak merenungkan. Aku benar-benar harus menjadi jenderal besar. Setelah menggunakan beberapa pil konvergensi jiwa terakhirnya, dia menepuk-nepuk tasnya sambil memegang sedikit dengan enggan. Benar-benar harus menjadi jenderal besar.
Oke guys, berhubung komputernya agak rusak. Yuk, jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah siap menemukan gunung es terbuat dari emas, tetapi hanya bisa mengunjungnya. Perasaan tidak ingin pergi menyebabkan dia menghela nafas banyak. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan, pikirnya dengan gigi terkatup, matanya merah. Demi keselamatan saudara-saudaraku di luar, aku mungkin harus kembali. Lalu aku bisa membuat fil konvergensi jiwa lagi dan kembali lagi nanti. Jelas ada lebih dari cukup jiwa-jiwa pendendam di sini untuk mendorongnya ke pangkat jenderal besar. Perasaan memiliki promosi yang hanya dalam jangkauan lengan itu menarik, dan hanya memikirkan betapa berbedanya hidupnya sebagai seorang jenderal besar membuat hatinya berdebar kencang. Akhirnya dia berbalik dan keluar dari lubang. Begitu dia terbang ke tempat terbuka, para kultivator resimenya tersentuh kegembiraan. Adapun kultivator jiwa tua itu, dia gemetar secara fisik karena gelombang kejut. Jelas Bai Xiaochun tidak terluka sama sekali. Matanya merah. Dia tampak lelah tetapi dalam semangat yang sangat tinggi. Semua itu hanya untuk meyakinkan lelaki tua itu bahwa anggapannya sebelumnya benar. Dia benar-benar seorang dewa. Seorang pun, kekuatan semacam itu adalah kekuatan seorang dewa yang sangat menakutkan. Kenapa dewa memilihku seperti ini? Pikirnya menatap Bai Xiaochun dengan putus asa. Semua orang menyaksikan Bai Xiaochun membuat formasi mantra untuk sebelumnya sempurna di pintu masuk lubang, lalu terbang mengayunkan lengan bajunya dan berkata, "Ayo kembali ke tembok besar." Meskipun ini semuanya adalah pasukan retak di bawah kepemimpinan seorang perwira terkenal, mereka telah jauh dari tembok besar untuk beberapa waktu. Ditambah lagi, daerah tempat mereka berada tampak terlalu sepi. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa ada mantra pembatas alami di daerah itu, yang memungkinkan menjadi alasan bahwa tidak ada yang merasakan fenomena aneh, mereka juga tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di satu tempat, semakin bahaya yang mereka hadapi. Jika ada sekelompok kuat di Widland muncul, mereka pasti akan berakhir menghadapi krisis besar. Oleh karena itu, begitu perintah meninggalkan bibir Bai Xiaochun, mereka tersebar dan mulai membuat jalan mereka sendiri kembali ke tembok besar. Adapun Bai Xiaochun, ia mulai menelusuri kembali rutenya sendiri. Setelah berjalan sedikit, dia melihat kembali ke arah lubang dan melihat apa yang tampak lebih dari serangkaian gunung bayangan yang tumpang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak ada suara yang datang dari daerah itu. Mengingat saat itu tengah malam, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat firasat. Apakah mantra pembatasan di sana benar-benar alami? Pikir Bai Xiaochun. Mengingat gambar kerangka buaya besar, dia diam-diam berbalik dan berjalan kembali ke tembok besar. Pada perjalanan awalnya meninggalkan dinding, ia melanjutkan dengan hati-hati saat berjalan. Meskipun dia masih berhati-hati dalam perjalanan kembali, suasana hatinya jauh berbeda. Selanjutnya, perjalanan kembali berjalan sangat lancar. Meskipun dia bertemu dengan beberapa kelompok kecil jiwa pendendam, tidak ada dari mereka yang memperlambatnya, dan dalam beberapa jam dia bisa melihat tembok besar. Sekarang tepat sebelum fajar, pada hari ketiga di luar. Meskipun tanah memandikan dalam kegelapan, perisai membentukan mantra di dinding membuatnya tampak seperti naga raksasa yang mengepul di sana, memancarkan energi mengejutkan yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Tentu saja Bai Xiaochun dan resimennya terbiasa melihat tembok besar, tetapi bukan kultivator jiwa tua. Dia mulai bergetar lebih keras dari sebelumnya. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan karena penanam resimen menghasilkan medali identitas mereka dan memasuki tembok besar melalui salah satu pintu masuk kecil. Bahkan, sampai titik ini, pria tua itu tidak tahu siapa sebenarnya Bai Xiaochun. Setelah memasuki Great Wall City, para kultivator mengirimkannya ke tahanan kamp perang.
di mana ia akan diserahkan kepada para interrogator untuk diinterogasi. Adapun 1.000 orang dari resimennya, Bai Xiaochun tidak memperlakukannya mereka dengan pelit. Begitu mereka berkumpul kembali, dia menghadiahkan masing-masing dengan bola jiwa. Meskipun 10.000 jiwa yang mereka masing-masing diberikan, belum tentu jumlahnya yang besar. Mengingat bahwa Bai Xiaochun hanya mengumpulkan beberapa puluh juta jiwa secara total, itu masih terhitung banyak. Itu adalah jumlah yang bahkan Bai Lin atau jenderal lainnya tidak akan bagikan sebagai hadiah. Saudara-saudara, tetaplah bersama saya dan Anda akan selalu minum alkohol dan makan daging. Kapanpun hal baik-baik menjadi pada saya tidak akan pernah melupakan Anda. Mata lelaki itu tidak hanya bersinar cerah, mereka juga tidak membutuhkan pengingat dari Bai Xiaochun untuk memahami bahwa hal-hal yang terjadi di luar perlu dijaga. Di bawah bungkus ketat, Bai Xiaochun tidak membuang waktu. Setelah membagikan hadiahnya kepada resimen, ia terlihat beristirahat, tetapi sebaliknya, dengan semangat pergi ke kediamannya untuk bekerja meramu obat. Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk menghasilkan pil konvergensi jiwa sebanyak yang dia bisa dalam waktu singkat. Adapun misi Solhorn, dia memiliki Zulong dan beberapa yang lainnya menyerahkannya. Tidak lama setelah medali identitas Bai Xiaochun bergetar dan memancarkan cahaya merah terang saat 1 juta kredit pertempuran ditambahkan ke dalamnya. 3 hari lagi berlalu. Selama itu Bai Xiaochun tidak beristirahat sama sekali. Dengan mata merah, ia meramu obat-obatan seperti orang gila, memproduksi 1 pil konvergensi jiwa, satu demi satu. Termasuk beberapa orang lain yang telah dibaringkan. Dia sekarang memiliki lebih dari 5.000 dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah. Semakin lama saya menunggu, semakin besar kemungkinan seseorang menemukan tempat itu. Pada titik ini tampaknya lebih mungkin bahwa dia akan bisa mendapatkan promosi ke jenderal besar. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan memberikan peringatan kepada angin. Ketika malam tiba, dia menyelinap keluar dari pusat komando, tidak memberitahu siapapun bahwa dia akan pergi. Dengan memanfaatkan tendon kematiannya dan kemampuan surgawi yang tak pernah mati, akhirnya dia menghilang. Setelah menghilang, dia sekali lagi merasa seolah tubuhnya tergoyak. Beberapa saat berlalu, dia muncul kembali di medan perang. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia pergi ke malam. Tentu saja dia sudah memakai topengnya. Berdasarkan fluktuasi jiwa yang dikirim bersama dengan aura membunuhnya, itu memastikan bahwa setiap orang liar atau pembangun jiwa yang melihatnya di sepanjang jalan menganggapnya sebagai seorang yang tidak ada yang memprovokasinya. Setelah memanfaatkan semua kecepatan yang bisa dikerahkannya, Bai Xiaochun segera mencapai pegunungan. Bayangannya yang sama, yang lelah, ia tinggalkan beberapa hari sebelumnya, memastikan dia tidak diikuti. Dia menuju ke pegunungan. Namun, setelah mencari aman, wajahnya jatuh ketika menyadari bahwa lubang itu tidak dapat ditemukan. Ini pasti tempatnya. Kenapa tidak ada di sini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mantra pembatas? Setelah menyadari bahwa lubang itu tidak dapat. Setelah melihat, akhirnya memutuskan untuk membuka mata ketiganya. Namun, bahkan itu mengungkapkan permukaan apapun. Setelah beberapa mendekat bayang-bayang yang tumpang tindih yang tidak terhitung jumlahnya, tiba-tiba tampak mulai meliputi. Jadi begitu, pikir Bai Xiaochun, ekspresinya cerah. Mantra terbatas alami di daerah itu tampak rumit, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Tata letak pegunungan yang tumpang tindih di daerah akan berubah tergantung pada waktu hari. Cara pengorganisasian gunung mempengaruhi metode masuk kembali ketika Bai Xiaochun pertama kali datang ke daerah itu.
sebelum ada mantra yang membatasi aktif. Namun saat pergi, saat fajar menjelang datang. Karena itu rute yang diingatnya hanya bisa dilacak pada waktu yang sama. Bahkan, pada saat yang bersamaan itu juga membutuhkan upaya tambahan untuk menemukan jalan. Untungnya Bai Xiaochun memiliki Heaven Span Dharma Eyes dan dengan demikian dapat menemukan jalannya. Setelah menyadari fakta-fakta ini, ia dengan cepat meninggalkan pegunungan dan kemudian terbang kembali. Kali ini, dia dengan cepat menemukan jalan menuju untuk kedalaman pegunungan. Setelah sekitar 2 jam berlalu, dia menemukan lubang. Menekan kegembiraannya, dia menahan diri untuk tidak segera melompat ke dalamnya. Dan bukannya mengamati Arya. Untuk satu hal, dia memeriksa formasi mantra yang telah dia atur sebelumnya untuk melihat apakah ada orang lain yang datang. Setelah mengetahui bahwa formasi mantra itu tidak berubah, dia menghela nafas lega. Kemudian dia terbang ke lubang dan turun ke nekropolis. Saat memasuki nekropolis, Bai Xiaochun sangat senang menemukan bahwa jumlah jiwa telah kembali ke jumlah sebelumnya. Jelas ada lebih dari 100.000 juta jiwa yang merupakan jumlah asli sebelumnya dia mengumpulkan. Mungkinkah jiwa-jiwa di sini benar-benar tanpa akhir? Dengan gembira ia mulai membuang pil konvergensi jiwa. 100.000 kredit, 1 juta. 10 juta boy. Bai Xiaochun dipenuhi dengan kebahagiaan. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tidak memiliki lebih banyak pil konvergensi jiwa. Kali ini dia menghabiskan total 2 hari sebelum dia berlari melalui 5.000 dari mereka. Satu-satunya alasan ia menghabiskan waktu begitu lama adalah karena ia berusaha memastikan bahwa setiap pil digunakan dengan cara yang paling efektif. Karena itu, ia terus melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke nekropolis. 2 hari kemudian dia muncul dari lubang dengan 50 juta jiwa pendendam dalam kepemilikannya. Setelah menunggu sampai fajar menjelang, ia mengikuti jalan yang sama keluar dan kemudian pergi ke tembok besar. Dia melanjutkan dengan sangat gugup, merasa seperti sedang memegang harta yang sangat berharga dan bahwa seorang mungkin mencoba merampoknya setiap saat. Jika beberapa kecelakaan terjadi dan perjalanannya kembali ke tembok besar terganggu, maka mimpinya menjadi jenderal mungkin akan hancur berkeping-keping. Syukurlah, topengnya sangat kuat dan membuatnya terlihat seperti seorang penanam jiwa. Ditambah dengan kehati-hatian yang ditunjukkannya, itu memastikan bahwa dia tidak mengalami masalah. Ketika dia akhirnya mencapai medan perang di luar tembok besar, dia menggunakan kemampuan hack kematiannya untuk kembali ke kota. Sekarang saya memiliki lebih dari 70 juta jiwa pendendam. Jika saya mengkonversi mereka semua ke kredit pertempuran, sayangnya saya masih harus mendapatkan lebih banyak sebelum saya mendapatkan promosi umum utama itu. Saya harus terus bekerja keras, merasa bersemangat, tetapi juga khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di lubang. Ia merekrut semua bawahannya untuk keluar dan meminjam sebanyak mungkin pil konvergensi jiwa dari anggota lain dari 5 legiun. Setelah sebagian besar pil konvergensi jiwa telah ia buat sejak ia tiba di tembok besar, telah didistribusikan di antara 5 legiun. Tentu saja Bai Xiaochun tidak tinggal diam sementara bawahannya pergi untuk meminjam pil konvergensi jiwa. Dia pergi ke banyak komisaris di kota, berspesifikasi dengan formasi mantra, dan membeli formasi pra-paket sebanyak yang ia bisa. Lagi pula, dia tidak yakin beberapa banyak konflik yang bisa didapatkan oleh bawahannya, dan ingin sepenuhnya siap. Beberapa hari kemudian, dia senang menemukan bahwa bawahannya telah berhasil mendapatkan lebih dari 90.000 pil konvergensi jiwa. Sangat banyak. Kali ini, saya pasti bisa berhasil mendapatkan promosi itu ke jenderal besar. Dengan 90.000 jiwa
Ini ditambah semua jiwa yang telah dikumpulkan, aku seharusnya bisa mendapatkan 1 miliar jiwa. Dengan itu ia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian malam itu juga dia keluar dari kota sekali lagi. Karena sudah terbiasa dengan rute itu, ia berjalan dengan santai, memasuki gunung tepat sebelum fajar menyingsing. Dia tidak menemui masalah di sepanjang jalan, dan segera berada di lubang. Di sana ia meletakkan semua formasi mantra di tempatnya, dan kemudian terbang ke bawah. Setelah melihat sekeliling pada semua jiwa pendendam, Bai Xiaochun sangat gembira menemukan bahwa sekali lagi mereka telah ditambahkan ke level 100.000 juta jiwa. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan promosi itu ke jenderal besar. Merasa sangat bangga akan keberhasilannya yang akan segera terjadi, dia menuju ke nekropolis, membuang pil konvergensi jiwa ke kiri dan kanan. Suara retak pil obat memecah memenuhi udara. Dengan setiap pil yang hancur, 10.000 jiwa pendendam akan dikumpulkan ke dalam lingkup jiwa. Mengingat jumlah besar pil konvergensi jiwa yang dimilikinya, hanya butuh 3 hari baginya untuk benar-benar membersihkan seluruh nekropolis. Kemudian setelah nilai dupa dari tongkat waktu berlalu, aliran kabut mulai mengalir dari tanah dan sepenuhnya jiwa berderu mulai terbang ke sana kemari dalam nekropolis ketika mereka mencari Bai Xiaochun, namun tidak dapat menemukannya. Bahwa Bai Xiaochun tertawa kecil ketika dia menunggu sebentar jiwa-jiwa telah dipulihkan kembali ke level 100 juta jiwa, lalu sekali lagi mulai mengumpulkan mereka. Mereka milikku, semua milikku. Aku akan menjadi jenderal besar. Yang membuatnya lebih bangga adalah dia mengembangkan beberapa teknik untuk mengumpulkan jiwa lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini hanya butuh 2 hari baginya untuk membersihkan seluruh nekropolis. Kemudian tak lama gelombang ketiga jiwa muncul. Waduh, dengan cara inilah 7 hari berlalu. Pada saat itu ia mulai kehabisan pil konvergensi jiwa. Dia hanya memiliki beberapa ribu yang tersisa. Tentu saja dia tidak akan pergi sampai dia benar-benar keluar. Namun pada titik inilah sesuatu yang unik terjadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah membersihkan nekropolis dan menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak ada jiwa baru yang muncul. Tidak ada lagi. Penasaran, ia terbang ke sana ke sini di nekropolis selama sekitar 1 jam. Namun tidak ada jiwa yang dilihat. Tertegun dan dia bergumam, kurasa sebenarnya tidak ada lagi. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih pada kenyataan bahwa dia masih memiliki beberapa pil konvergensi jiwa yang tersisa, tetapi tidak ada jiwa pendendam untuk koleksi. Sayangnya ia sangat dekat dengan memiliki 1 miliar jiwa pendendam yang merupakan berapa banyak yang ia butuhkan untuk menjadi seorang jenderal. Dan di sini aku pikir aku telah menemukan persediaan kredit pertempuran yang tidak pernah berakhir. Siapa yang mengira tempat ini akan habis begitu cepat? Merasa kurang senang, dia menunggu sebentar untuk memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa yang akan datang. Akhirnya dia mulai terbang menuju pintu keluar. Namun, tepat ketika dia akan terbang ke tempat terbuka, segala sesuatu di sekitarnya mulai bergetar. Dan kemudian celah besar terbuka di tanah nekropolis. Faktanya, tidak hanya ada keretakan, tetapi ada banyak suara petir. Rupanya nekropolis itu runtuh. Bahkan kerangka budaya yang mengejutkan mulai tenggelam ke bumi. Perkembangan ini menyebabkan wajah Bai Xiaochun berkedip dan kemudian berubah menjadi ekspresi kegembiraan. Jangan bilang ada level lain di bawah ini. Namun, ketika dia melihat ke bawah, yang dia lihat hanyalah aliran kabut hitam yang tebal dan tak berujung yang keluar dari bawah. Di dalam kabut itu hanya mungkin untuk melihat tangan hantu raksasa yang membentang seolah-olah untuk meraih Bai Xiaochun disertai dengan raungan kemarahan. Melihat tangan hantu raksasa menyebabkan wajah Bai Xiaochun jatuh dan mengisi hatinya dengan sensasi instan dari krisis mematikan.
Setiap bagian dari darah dan dagingnya mulai menjerit kepalanya bahwa ia turun ke dalam bahaya yang luar biasa. Itu bisa melihatku. Aku sudah selesai. Saya pasti telah memprovosikan beberapa jiwa raksasa yang ingin menghancurkan saya. Menjerit dan menggigil, dia melemparkan beberapa ribu pil konvergensi jiwa yang meledak. Tak lama setelah itu menciptakan kekuatan gravitasi besar yang menyebabkan tangan hantu terdistorsi dan melambat. Pada saat yang sama, Bai Xiaojun mulai melarikan diri untuk hidupnya. Bahkan ketika dia melesat keluar dari lubang, raungan kemarahan bisa terdengar dari belakangnya. Dan tangan hantu yang besar sekali lagi mengelurkan tangannya untuk meraihnya. Nah, begitulah